Welcome to English with Raini. Now we are going to learn about simple past tense. So, when and how do we use simple past tense? So please check it out. Well, simple past tense is used to talk about activities, situations, or events that began and ended in the past. Jadi, simple past tense itu digunakan untuk menyatakan kegiatan, situasi, atau aktivitas yang terjadi dan berakhir di waktu yang lampau. Yang dimaksud dengan waktu yang lampau adalah segala sesuatu, kejadian, atau aktivitas yang terjadi sebelum sekarang or before now. For example, yesterday, kemarin, last night, kemarin malam, last week, seminggu yang lalu, last year, setahun yang lalu, 2 days ago, 2 hari yang lalu, in 2001, pada tahun 2001. Jadi, kalau kalian mau membuat kalimat yang kejadian, peristiwa, atau situasinya terjadi dan berakhir di waktu yang lampau atau sebelum sekarang, gunakanlah simple past tense. For example, I studied English last night. Saya belajar bahasa Inggris kemarin malam. She bought me a novel 2 days ago. Dia membelikan saya sebuah novel 2 hari yang lalu. Anton was sick yesterday. Anton sakit kemarin. Kalau kita perhatikan, kata kerja yang digunakan adalah kata kerja yang kedua. Contohnya, studied, bought, was. Here are the example of verb to. Look, bentuk keduanya look. Study, bentuk keduanya studied. Buy, bentuk keduanya bought. Dan to be is, am, are, bentuk keduanya was atau were. We know that there are two kinds of verb, namely regular verb and irregular verb. Regular verb adalah kata kerja yang perubahannya beraturan, sedangkan irregular verb adalah kata kerja yang perubahannya tidak beraturan. And here is the example of irregular verb. Eat berubah menjadi ate, go menjadi went, do berubah menjadi did, read berubah menjadi read, put berubah menjadi put. Kalau kita perhatikan, read bentuk keduanya read. Tulisannya sama, tetapi cara bacanya berbeda. Sedangkan put tetap menjadi put. Cara baca dan tulisannya sama. Jadi, ada beberapa irregular verb yang ejaan atau tulisannya tidak berubah, seperti put dan juga read. Regular verb atau kata kerja yang perubahannya beraturan pada umumnya dibentuk dengan menambahkan akhiran ed pada base verbnya. For example, work menjadi work, cook menjadi cook. Untuk kata kerja yang berakhiran e, maka cukup ditambahkan dengan akhiran d. For example, smile menjadi smiled, hope menjadi hope, die menjadi died, and tie menjadi tied. Jika kata kerjanya berakhiran dengan huruf konsonan kemudian diikuti dengan letter Y atau huruf Y, for example, worry, study, maka Y akan berubah menjadi I lalu ditambahkan dengan akhiran ed. For example, worry menjadi worried, study menjadi studied.
As I told you before, to make a sentence using simple past tense, we need verb to. And here are the pattern of simple past tense. Untuk kalimat positif, patternnya adalah subjek diikuti dengan verb yang kedua. Sedangkan kalimat negatif, subjek diikuti oleh did not atau didn't, terus ditambahkan verb yang pertama. Sedangkan untuk kalimat interrogatif, did diikuti oleh subjek, kemudian diikuti oleh kata kerja yang pertama. Jadi perlu diingat, pada simple past tense hanya kalimat positif saja yang menggunakan kata kerja yang kedua. Sedangkan pada kalimat negatif dan kalimat tanya menggunakan kata kerja yang pertama, karena di kalimat negatif dan kalimat tanya sudah menggunakan kata kerja bantu yang kedua, yaitu did. Now let's relearn how to make the sentence. Jika kalian mau membuat kalimat, Intan belajar di rumahnya kemarin malam. Belajar, kata kerjanya study. Bentuk kedua dari study adalah studied. So the sentence is, Intan studied at her house last night. Untuk keterangan waktu, letaknya bisa di awal atau di akhir kalimat. Last night, Intan studied at her house. Atau Intan studied at her house last night. Keterangan waktu bisa juga disebut dengan adverb of time. Intan studied at her house last night. Kalimat negatifnya adalah Intan did not study at her house last night. Did not bisa disingkat menjadi didn't. Intan didn't study at her house last night. Kalau kita perhatikan, setelah kata did not diikuti oleh kata kerja yang pertama, yaitu study. Intan did not study at her house last night. Untuk membuat kalimat tanya atau kalimat interrogatif, kalian cukup menambahkan did sebelum subjek. Did Intan study at her house last night? Dan di kalimat interrogatif atau kalimat tanya, kata kerja yang digunakan juga adalah kata kerja yang pertama, yaitu study. Did Intan study at her house last night? Jika kalian mau membuat kalimat tanya dengan menggunakan W8 question, misalkan kalian mau membuat kalimat di mana Intan belajar kemarin malam, kalian cukup menambahkan W8 question atau di sini kata where sebelum kalimat yes no questionnya. Oke, kita tuliskan dulu kalimat yes no questionnya. Did Intan study at her house last night? Jadi kita letakkan kata where sebelum kata did, kemudian kita hilangkan kata at her house. Karena di sini yang ditanyakan adalah tempatnya atau di mana. Jadi kalimatnya menjadi where did Intan study last night? Begitu juga kalau kalian mau membuat kalimat tanya dengan menggunakan kata when. When di sini berarti menanyakan kapan, ya. Jadi letakkan kata when sebelum did atau sebelum kalimat yes no questionnya dan hapus keterangan waktunya. Di sini keterangan waktunya adalah last night. Jadi kalimatnya akan menjadi when did Intan study at her house? When did Intan study at her house? Untuk membuat kalimat kenapa Intan belajar di rumahnya kemarin malam?
juga sama. Kalian cukup letakkan kata why sebelum kalimat yes no question-nya. Oke, akan menjadi why did Intan study at her house last night? Why did Intan study at her house last night? Nah, pengecualian jika kalian mau membuat kalimat tanya menggunakan kata who di mana fungsinya adalah menanyakan subjek. Misalkan kalimatnya adalah siapa yang belajar kemarin malam di rumahnya? Oke, siapa yang kemarin malam belajar di rumahnya? Kalian buat dulu kalimat positifnya. Misalkan kalimat positifnya adalah Intan studied at her house last night. Karena di sini yang ditanyakan adalah subjeknya dan subjeknya adalah Intan, kalian hapus kata Intan, kemudian kalian ganti dengan who. Jadi kalimat tanyanya akan menjadi who studied at her house last night? Who studied at her house last night? Jawabannya adalah Intan. Intan studied at her house last night. Untuk kalimat nominal, patternnya adalah subjek diikuti oleh was atau were, kemudian diikuti komplement. Kalimat negatif, subjek diikuti oleh was not atau were not, kemudian diikuti oleh komplement. Sedangkan kalimat interrogatif atau kalimat tanya, was atau were diikuti oleh subjek, kemudian diikuti oleh komplement. Was not bisa disingkat menjadi wasn't, dan were not bisa disingkat menjadi weren't. Di sini perlu diingat, was digunakan jika subjeknya adalah tunggal atau singular. Contohnya, she, he, it, Intan, student, my brother, maka dia menggunakan was. Sedangkan were digunakan jika subjeknya adalah jamak atau plural. Contohnya, they, we, you, Intan, and Anton, students, murid-murid, my brothers. Now have a look at the example. She was at home yesterday. Dia berada di rumah kemarin. Kalimat negatifnya akan menjadi she was not at home yesterday. Atau she wasn't at home yesterday. Dan kalimat interrogatifnya adalah was she at home yesterday? Jika dia berada di rumah, maka jawabannya adalah yes, she was. She was at home yesterday. Sedangkan jika dia tidak berada di rumah, maka jawabannya no, she was not at home yesterday. So, I hope it is clear enough and it can help you in learning simple past tense. Thank you for watching and see ya.